Banyak orang bertanya pada diri sendiri apa yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan pola pikir mereka dan mencapai titik di mana mereka bisa produktif, menyelesaikan banyak hal, dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Namun, hanya sedikit dari mereka yang benar-benar fokus pada apa yang diperlukan untuk meningkatkan pola pikir mereka. Dan apa gunanya peningkatan tanpa hal utama yang benar-benar mengarah pada pengembangan diri yang lebih baik? Berfokus pada pengembangan dapat menghasilkan lebih banyak hal, seperti meningkatkan keterampilan atau tetap termotivasi di tempat kerja. Dan tidak hanya itu, mari kita bahas tentang 15 ritual harian untuk menumbuhkan pola pikir berkembang. Oke, selamat datang di Alux. Mulailah membuat jurnal rasa syukur. Menemukan kegembiraan dan berkat kecil dalam kehidupan sehari-hari sungguh tak ternilai harganya. Rasa syukur memiliki kekuatan untuk membentuk perspektif kita, memungkinkan kita untuk menghargai pencapaian kita, tidak peduli seberapa besar atau kecil, serta kemajuan yang kita buat menuju aspirasi masa depan kita. Jadi, mulailah pagi Anda dengan ritual yang sederhana namun berdampak. Setelah bangun tidur, luangkan waktu sejenak untuk menulis dalam jurnal rasa syukur 3 hal yang benar-benar Anda syukuri. Praktik ini memiliki kemampuan luar biasa untuk mengalihkan fokus Anda ke aspek-aspek positif kehidupan dan menumbuhkan rasa penghargaan atas apa yang Anda miliki. Menulis jurnal rasa syukur akan memberikan kesan positif untuk hari yang akan datang. Miliki sikap berlimpah dan optimisme untuk menghadapi tantangan dengan rasa percaya diri yang baru. Saat Anda memupuk rasa syukur, Anda akan merasakannya menjadi kekuatan penuntun dalam hidup Anda, meningkatkan pandangan dan ketahanan Anda. Bermeditasi. Salah satu cara ampuh untuk memperoleh kejernihan dan fokus adalah melalui meditasi. Luangkan beberapa menit dalam sehari untuk bermeditasi dan menjernihkan pikiran. Praktik ini tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga memberikan kejernihan mental yang penting untuk pengembangan diri Anda. Dengan meluangkan waktu untuk meditasi di pagi hari, Anda mempersiapkan diri untuk sukses sepanjang hari. Memulai hari dengan rasa tenang dan kehadiran memungkinkan Anda untuk menghadapi tantangan yang ada di depan dengan percaya diri. Meditasi menawarkan kesempatan unik untuk memahami pola pikir, ketakutan, dan keinginan Anda. Meditasi memungkinkan Anda untuk mengamati pikiran Anda tanpa menghakimi dan mendapatkan wawasan tentang cara kerja batin Anda. Kesadaran diri ini adalah alat yang ampuh dalam perjalanan pertumbuhan pribadi Anda. Dalam menit-menit meditasi yang berharga itu, Anda akan terhubung dengan diri batin Anda, menemukan kejernihan dan motivasi yang dibutuhkan untuk melangkah maju di jalur pertumbuhan Anda. Anda menjadi selaras dengan apa yang benar-benar penting bagi Anda dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang aspirasi dan potensi Anda. Berolahragalah setidaknya 3 kali seminggu. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana begitu banyak orang yang aktif tampaknya memiliki energi dan kekuatan untuk memindahkan gunung setiap hari? Nah, itu cukup sederhana. Olahraga mungkin menghabiskan energi, tetapi olahraga memberi nutrisi pada otak. Otak yang cukup makan dapat menghasilkan lebih banyak energi dan kesejahteraan. Jadi, nikmati latihan kebugaran, pertandingan tenis, atau jogging cepat, atau berjalan kaki setidaknya 3 kali seminggu. Olahraga meningkatkan energi Anda dan meningkatkan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Aktivitas fisik melepaskan endorfin, membuat Anda merasa lebih bahagia dan lebih termotivasi sepanjang hari. Dengan cara ini, Anda akan dapat tumbuh dalam banyak aspek kehidupan Anda lainnya. Saat tingkat energi Anda melonjak dan kejernihan mental Anda menajam melalui olahraga, Anda akan menemukan bahwa perubahan positif ini jauh melampaui pengejaran atletik Anda. Vitalitas baru Anda akan meresap ke aspek lain dalam hidup Anda, memungkinkan Anda untuk unggul dalam berbagai upaya. Baik itu karir, hubungan pribadi, atau pengejaran kreatif, Anda akan melihat semangat dan tekad baru untuk sukses. Pelajari apa saja, di mana saja, kapan saja. Tidak heran jika orang tua dianjurkan untuk membaca sebanyak mungkin. Membaca, mendengarkan, dan menonton berbagai video dapat membuat pikiran Anda tetap aktif bahkan ketika Anda merasa seluruh tubuh Anda dalam mode siaga. Jadi, bacalah, dengarkan podcast edukatif, atau ikuti kursus daring kapanpun Anda punya kesempatan. Lakukan pembelajaran dan pengembangan diri secara berkelanjutan karena ini juga akan menghasilkan peningkatan lainnya. Mempelajari hal-hal baru akan membuat pikiran Anda tetap tajam dan bahkan mungkin membuka peluang yang menarik. Manfaat dari tetap terlibat secara intelektual tidak terbatas pada ranah pikiran saja. Terlibat dalam pembelajaran berkelanjutan juga dapat menghasilkan berbagai peningkatan lain dalam hidup Anda. Misalnya, tetap mendapat informasi tentang teknologi, tren, dan perkembangan baru di bidang minat Anda dapat meningkatkan kemampuan profesional Anda dan meningkatkan nilai Anda di pasar kerja. Jadilah pembicara.
Kelilingi diri Anda dengan orang-orang inspiratif yang menantang ide-ide Anda. Terlibat dalam diskusi terbuka untuk memperluas perspektif Anda. Selama diskusi yang bermakna inilah wawasan baru lahir. Saat Anda terlibat dalam dialog dengan individu yang inspiratif, pikiran Anda akan terentang dan tertantang, yang mengarah pada terobosan dan momen-momen kejelasan. Anda mungkin menemukan pendekatan alternatif untuk masalah yang sudah biasa atau menyadari bahwa beberapa keyakinan yang sudah lama Anda pegang harus dievaluasi ulang. Aliran perspektif baru dan stimulasi intelektual yang terus-menerus ini memperkaya pemikiran Anda dan meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan Anda. Rangkullah tantangan dan perubahan. Keluar dari zona nyaman dan merangkul pengalaman baru seperti memulai petualangan yang mendebarkan. Melalui upaya yang berani inilah kita menemukan potensi sejati kita dan memperluas batasan dari apa yang sebelumnya kita pikir mungkin. Ya, menghadapi hal yang tidak diketahui dan menjelajah ke wilayah yang belum dipetakan bisa jadi menakutkan. Namun, imbalan dari pertumbuhan pribadi dan penemuan jati diri jauh lebih besar daripada rasa takut awal. Dan ketika kita berani mencoba hal-hal baru, kegagalan menjadi teman yang tak terelakkan dalam perjalanan kita. Namun, alih-alih takut gagal, kita harus menyambutnya dengan tangan terbuka. Kegagalan bukanlah tanda kelemahan atau ketidakmampuan. Sebaliknya, kegagalan adalah guru yang hebat yang memberikan pelajaran yang tak ternilai. Mulailah membuat rencana. Di dunia yang serba cepat seperti sekarang ini, manajemen waktu dan produktivitas telah menjadi keterampilan penting untuk meraih kesuksesan. Itulah sebabnya kami baru saja merilis koleksi baru di aplikasi Alux yang ditujukan untuk menguasai manajemen waktu. Jadi, silakan kunjungi alux.com/app. Mengatur hari Anda dengan daftar tugas atau agenda adalah alat yang ampuh untuk mengatur jadwal dan memanfaatkan waktu Anda secara efektif. Ini seperti memiliki kompas untuk menavigasi lautan tanggung jawab dan komitmen yang luas, memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar menuju tujuan Anda. Membuat daftar tugas atau menggunakan agenda lebih dari sekadar mencoret-coret tugas secara acak. Ini adalah latihan yang disengaja dalam menetapkan prioritas dan mengalokasikan waktu berharga Anda dengan bijak. Saat Anda menuliskan tugas-tugas Anda dapat menilai kepentingan dan urgensinya, membantu Anda menentukan tugas mana yang perlu segera diperhatikan dan tugas mana yang dapat dijadwalkan nanti. Biarkan diri Anda menerima afirmasi positif Anda sendiri. Lihat, kekuatan pembicaraan diri dan afirmasi positif sungguh luar biasa. Meskipun sangat mendasar, ini seperti memiliki pemandu sorak pribadi yang terus-menerus mengangkat semangat dan meningkatkan kepercayaan diri Anda. Melakukan self-talk yang memberdayakan seperti mengulang frasa seperti, "Saya bisa melakukan ini," atau "Saya layak dicintai," dapat mengubah pola pikir Anda dan melepaskan potensi sejati Anda. Pikiran kita memiliki dampak yang mendalam pada tindakan dan emosi kita. Ketika Anda terus-menerus mengatakan kepada diri sendiri bahwa Anda mampu dan kompeten, Anda menciptakan suasana mental yang sukses. Lingkungan mental yang positif ini membentuk keyakinan Anda, memengaruhi cara Anda menghadapi tantangan dan kemunduran. Putuskan hubungan untuk terhubung kembali. Di era digital saat ini, mudah untuk tenggelam dalam layar perangkat kita, baik itu untuk bekerja, hiburan, atau sekadar melamun di media sosial. Namun, Anda dapat dan harus beristirahat dari layar ini dan menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang terkasih. Hubungan yang bermakna menumbuhkan pertumbuhan dan perkembangan, dan memelihara hubungan yang kuat memiliki dampak yang mendalam pada kesejahteraan emosional dan evolusi pribadi kita. Menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang terkasih lebih dari sekadar kehadiran fisik. Ini melibatkan keterlibatan penuh dan perhatian, berpartisipasi aktif dalam percakapan, dan menunjukkan minat yang tulus pada kehidupan satu sama lain. Refleksi harian. Buat jurnal tentang hari Anda, Aluxer. Rayakan keberhasilan Anda dan belajarlah dari tantangan Anda. Jurnal harian berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk kesadaran diri, bertindak sebagai cermin yang mencerminkan pengalaman, emosi, dan reaksi Anda. Dengan membuat jurnal tentang hari Anda menciptakan harta karun berupa wawasan dan pengamatan yang dapat memicu perjalanan pertumbuhan pribadi Anda. Mengakui dan merayakan pencapaian Anda, tidak peduli seberapa kecilnya, sangat penting untuk membangun kepercayaan diri dan citra diri yang positif. Ini menanamkan rasa bangga dan motivasi, mendorong Anda untuk terus berjuang demi keunggulan dalam semua yang Anda lakukan. Penetapan tujuan. Menetapkan tujuan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti seperti memetakan jalan menuju kesuksesan. Ini memberi Anda arah dan tujuan yang jelas, membimbing upaya Anda untuk mencapai impian Anda. Jadi, buatlah papan visi,
representasi visual dari aspirasi dan keinginan Anda. Pengingat nyata ini berfungsi sebagai motivator yang kuat yang membuat Anda tetap fokus pada apa yang ingin Anda capai. Meskipun tujuan besar mungkin tampak menakutkan pada awalnya, memecahnya menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan mudah dicapai adalah hal yang sangat sulit. Dengan mendekonstruksi tujuan yang lebih besar menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dikelola, Anda mengubah tantangan yang luar biasa menjadi serangkaian tindakan yang dapat dilakukan. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk membangun momentum secara bertahap, memperoleh rasa kemajuan dengan setiap langkah yang diselesaikan. Rayakan keberhasilan. Dalam mengejar impian besar dan ambisi besar, mudah untuk mengabaikan nilai dari mengakui bahkan pencapaian terkecil. Namun, meluangkan waktu untuk merayakan kemajuan, tidak peduli seberapa sederhananya, dapat menjadi pendorong kepercayaan diri dan keyakinan diri yang kuat. Ketika kita merayakan pencapaian kita memperkuat pola pikir positif yang mendorong kita menuju perjalanan pertumbuhan dan pencapaian. Kenali dan rayakan pencapaian kecil, temanku. Ini akan membantu Anda mempertahankan rasa motivasi dan momentum. Seringkali, ketika kita menetapkan tujuan yang ambisius, jalan menuju kesuksesan bisa panjang dan menantang. Jadi dengan mengakui tonggak yang lebih kecil di sepanjang jalan, kita menciptakan rasa kemajuan dan pencapaian. Kita dapat merasakan momentum yang memicu dorongan kita untuk terus bergerak maju. Teknik pernapasan. Di tengah kesibukan hidup dan tuntutan yang luar biasa, tindakan sederhana seperti bernapas dalam-dalam dapat menjadi jangkar yang ampuh untuk menemukan fokus dan ketenangan di dunia. Ketika stres mengancam untuk menelan kita, mempraktikkan teknik pernapasan dalam menawarkan tempat perlindungan yang damai, memungkinkan kita untuk mengelola stres dengan lebih efektif dan tetap tenang bahkan dalam situasi yang paling menantang. Jadi, cobalah untuk menggunakan teknik pernapasan 478. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung selama 4 hitungan, tahan napas selama 7 hitungan, lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 8 hitungan. Pola napas ini menciptakan rasa ritme dan aliran, membimbing pikiran Anda menjauh dari pemicu stres dan menuju tempat kedamaian dan ketenangan batin tempat Anda kemudian dapat fokus pada tujuan utama Anda. Visualisasi. Jadi, visualisasi memang merupakan teknik ampuh yang dapat berdampak besar pada pola pikir dan kepercayaan diri Anda. Dengan memvisualisasikan kesuksesan sebelum menghadapi tantangan, Anda membuat cetak biru mental yang mempersiapkan pikiran Anda untuk mencapai tujuan. Latihan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri Anda, tetapi juga meningkatkan kinerja dan kemampuan Anda untuk mengatasi rintangan. Ketika Anda terlibat dalam visualisasi, Anda menciptakan gambaran mental yang jelas tentang diri Anda yang berhasil dalam situasi tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Dalam pengertian stoik, Anda juga dapat melakukan visualisasi negatif untuk membayangkan cara-cara yang dapat menyebabkan kesalahan. Jadi, Anda dapat mempersiapkan pikiran Anda untuk menghadapi tantangan tersebut. Dengan memvisualisasikan keberhasilan Anda berulang kali, Anda mengirimkan pesan yang kuat ke alam bawah sadar Anda, yang mulai mempercayai kemungkinan untuk mencapai apa yang Anda bayangkan karena menurut pikiran Anda telah melakukannya. Keyakinan ini menjadi dasar kepercayaan diri Anda, membuat Anda lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan. Belas kasih pada diri sendiri. Bersikap baik kepada diri sendiri selama kemunduran adalah tindakan belas kasih pada diri sendiri yang kuat. Ketika Anda menerima ketidaksempurnaan dan kemunduran dengan belas kasih pada diri sendiri, Anda dapat bangkit kembali dengan lebih kuat dan menumbuhkan ketahanan dan pertumbuhan. Perlakukan diri Anda dengan empati dan kelembutan, dan ini akan memungkinkan Anda untuk menghadapi tantangan dengan rasa pengertian dan perhatian. Mengakui bahwa kemunduran adalah bagian alami dari kehidupan dan bahwa membuat kesalahan adalah aspek umum dari pembelajaran dan pertumbuhan membantu Anda menerima ketidaksempurnaan tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi yang tidak realistis. Menerima ketidaksempurnaan Anda tidak berarti menerima keadaan yang biasa-biasa saja. Sebaliknya, ini tentang menciptakan ruang yang aman untuk pertumbuhan dan perbaikan diri, bebas dari rasa takut gagal atau penilaian diri yang keras. Dan itulah ramuannya, 15 ritual harian untuk memelihara pola pikir berkembang. Ingat, ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang membuat kemajuan. Terapkan ritual ini dan Anda akan melihat pola pikir dan hidup Anda berubah secara positif. Terima kasih telah menonton, Aluksar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pertimbangkan untuk berlangganan saluran kami dan bahkan mengikuti kami di Instagram. Tetaplah positif, temanku. Teruslah berkembang dan sampai repeat order.